Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi. Saya ingin bertanya Buya, simpel saja, bagaimana menurut hukum empat madzhab terkait tentang al-wasyimat, al-mutautasimat, al-mutanamisat dan al-mutafallijat. Terus terkait al-mutafallijat itu banyak permasalahan. Behel. Iya, kawat ki. Anak muda memakai behel itu termasuk al-mutafallijat tidak? Mungkin seperti itu. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tentang menggunakan behel. La'nal al-wasimah mustawsimah wal wasilah mustawsilah. Jadi ada ketika yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memasang tato. Membuat tato adalah taghyir kharqillah, merubah ciptaan Allah, hukumnya adalah haram. Bagi yang sudah punya tato cukup tobat, enggak usah disetrika. Allah Maha Pengampun. Jadi nanti dalam hukum fikih, para asatid ahli fikih tentu sangat paham. Beda hukum membuat tato sama hukum menghilangkan. Ini hukum terpisah, jangan digabung. Biasanya digabungkan hukumnya. Selagi haram membuat berarti wajib dibuang. Ini kan pemahaman yang salah. Ini biasanya perlu kepekaan teknik masalah fikih. Haram membuat tato. Tapi kalau sudah tato dibuat bagaimana? Wajibkah dihilangkan? Belum tentu. Ini beda hukumnya. Wajib dibuat tato itu adalah dengan memenuhi syarat. Misalnya adalah di saat ada 5 syarat. Jika tato itu dibuat adalah sudah waktu dewasa, maka tato yang dibuat masa kecil tidak, sebelum balik tidak wajib buat. Tato itu dibuat saat dia sudah tahu hukum haramnya. Kalau tato dibuat dalam keadaan dia belum tahu haramnya, tidak wajib dibuang. Tato itu sudah belum tertutup oleh kulit. Kalau sudah tato tertutup dengan kulit, tidak wajib dibuang. Yang keempat, tato tidak ada manfaatnya. Kalau tato ada manfaatnya, tidak wajib dibuang. Ini apa manfaatnya? Kan tanya. Saya pernah tanya kepada guru Buya itu, apa manfaatnya tato? Ya mungkin seorang istri, seorang suami waktu mau ngelamar kelihatan lap hitam saat itu tertarik, sehingga senang dengan itu, sehingga menikahi dengan wanita tersebut hanya gara-gara sepintas itu. Dan saya selalu bersumpah jangan sampai hilang itu ya. Kalau hilang nanti kamu cerai, kamu aku cerai. Ini tidak boleh dihilangkan itu manfaatnya. Ini menunjukkan bahwa ini akan, tapi yang perlu kita pahami dari syarat-syarat ini menunjukkan apa? Tidak wajib dibuang kecuali memenuhi syarat tersebut. Yang kelima adalah cara menghilangkannya pun tidak sampai menjadikan dia itu bertayamum dalam berwudu. Misalnya kalau sampai harus dioperasi kemudian ditambal, wudunya nggak sempurna, berarti harus tayamum, nggak begitu. Jadi kalau menghilangkannya gampang. Jika menghilangkannya tidak gampang, maka tidak perlu dihilangkan tato tersebut. Ada 5 syarat yang sudah pernah kita bahas secara khusus. Ini hukum menghilangkannya tidak harus wajib, tapi membuat tato hukumnya adalah haram. Dan bagi yang mengerti tentunya haram membuat tato. Al-wasilah, yang waswasimah, menanam tato dan yang meminta, itu haram semuanya. Tapi kalau kita menemukan seorang preman yang tobat, gak usah, biarkan. Biar di dadamu ada gambar burung Garuda, biarkan. Belakang punggungnya kupu-kupu. Tidak apa-apa, tangannya gambar ular. Tapi saya mau jadi ustadz, bagaimana Buya? Enggak apa-apa, bagus. Jadi ustadz, di tanganmu ada gambar naganya. Lalu bagaimanakah tidak malu? Tidak, biar buat pelajaran bagi para santri. Wong preman saja bisa jadi ustadz, masa mondok bertahun-tahun tidak bisa jadi ustadz? Enggak apa-apa. Pada santri nggak mau jadi ustadz, nggak mau, kalah sama preman. Nggak apa-apa. Jadi hukum kemudian wasilah itu menyambung rambut. Hukum menyambung rambut adalah haram. Rambut buatan. Termasuk dalam hal ini adalah zaman dahulu, semoga orang yang sudah meninggal dunia, namanya zaman dahulu, semoga Allah mengampuni, pakai konde itu. Ya, itu kan dari rambut tambahan saja. Nah, sudah meninggal dunia kan orangnya. Sekarang sudah tidak ada orang pakai konde. Baik Buya, mohon maaf Buya, kita angkat dulu, ada penanya melalui telepon. Baik, silakan. Kita angkat dulu. Assalamualaikum. Baik, nampaknya terputus. Jadi menyambung rambut tidak diperkenankan. Menyambung rambut tidak diperkenankan. Hukumnya adalah haram. Kemudian merampingkan gigi, bukan merapikan. Sudah ramping, dirampingkan. Itu tidak diperkenankan, hukumnya adalah haram. Adapun masalah behel itu ternyata ada nilai medisnya.
demi kesehatan, karena gigi yang tidak rata dan sebagainya cukup mengganggu dan juga susah untuk membersihkannya, sehingga mudah terancam dengan penyakit-penyakit gigi, sehingga perlu untuk ditata. Kalau tujuannya adalah untuk semacam itu, merapikan gigi agar mudah dibersihkan dan menjaga kesehatannya, maka ini bukan sesuatu yang diharamkan. Tujuannya semacam itu adalah untuk menjaga gigi, adalah sebab ada gigi yang berantakan, jungkir balik, kemudian sampai tidak bisa disentuh oleh sikat gigi dan kotor dan sebagainya, itu mengantar kepada penyakit. Dan Islam tidak mengajarkan kejelekan, tapi yang dilarang tadi adalah ini, tinggal dirapikan biar kelihatan giginya kayak timun, biji timun misalnya. Ya. Itu ya. Jadi kalau untuk behel ada nilai untuk medis kesehatan, adalah bukan sesuatu yang dilarang, dan semuanya tahu ukurannya masing-masing. Jadi untuk merapikan agar tidak jadi tempat sarangnya penyakit. Bahkan ternyata dari gigi itu banyak penyakit-penyakit yang urusannya ke otak, pusing, tekanan-tekanan urat sarafnya dan sebagainya. Dan juga dengan gigi itu juga namanya penyakit gigi itu luar biasa. La farah ka farhil arus wala waj'a ka wajid darus. Enggak ada senang seperti pengantin baru. Dan tidak ada sakit melebihi sakit gigi. Sakit tapi enggak ada yang kunjung. Yang sakit gigi, sakitnya luar biasa. Tapi enggak ada orang yang nyambangin, mau kemana bidik, ngapain sakit gigi, enggak ada. Padahal sakitnya di otak itu ya. Sampai ada pepatah, jadi sakit, jadi perlu dibersihkan, itu enggak apa-apa. Jadi behel dalam irama untuk bersihkan gigi adalah bukan sesuatu yang terlarang.